Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Amin, puji Tuhan. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, kita ada di rumah Tuhan saat pagi hari dengan keadaan yang baik, dengan keadaan sehat. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Amin saudaraku. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Marilah bersama kita akan awali ibadah ini dengan bersama mengucapkan ayat penutup kita. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kita mau menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan dengan segenap hati kita. Memuji Tuhan masuk ruang Maha Kudus.
Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sadar akan kelemahan kami, ya Tuhan. Kami sering gagal mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, pikiran dan kekuatan kami. Kami juga sering lalai, Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kami mengasihi kami sendiri. Ampunilah dosa kami, ya Tuhan. Baik yang kami lakukan dengan sengaja maupun yang karena kelemahan kami, Tuhan. Sucikanlah hati kami, ya Tuhan, agar kami layak hidup sesuai dengan kehendak-Mu di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, dengarlah berita anugerah dari firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat 22 sampai 23. Demikian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh Ruh yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi kasih Allah, karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah diampuni dosanya, dan selayaknya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Amin, saudara. Kita bersyukur Allah mengampuni setiap dosa-dosa kita. Marilah saudaraku, kita berikan salam damai kepada kiri, kanan, depan, belakang, kepada semua saudara kita. Mari kita katakan bersama-sama, damai Kristus besertamu. Ya, damai Kristus besertamu. Haleluya. Damai Kristus besertamu. Damai Kristus besertamu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Damai Kristus Allah beserta dalam kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara,
marilah kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian dan hadirat Tuhan. Bapa, Engkau menyenangkan lebih dari siapapun. Engkau tahu yang siapa. Haleluya. Marilah kita pujian bersama-sama di hadapan Tuhan. Aku lebih
kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat pagi hari ini kami telah memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap pujian, penyembahan kami yang sudah kami lantunkan pada pagi hari ini, itu semua menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan dalam worship leader, baik sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, bahkan semua yang sudah melayani di altar pada pagi hari ini. Tuhan berkati mereka semua, baik dalam kesehatan, dalam studi, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Dan saat ini Tuhan, kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon urapan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon kuasa-Mu, dan biarlah hamba-Mu yang sederhana ini, Engkau berikan kami otoritas, Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami kemampuan dan kesetiaan untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan, ya, oleh karena anugerah dan kebaikan Tuhan kita ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, pemain musik kita sudah mulai aktif lagi nih ya anak, dan itu nanti Raka ternyata pinter main drum, jadi gabung nanti mulai ya. Jadi ada tambahan lagi, siapa lagi nanti yang bisa main musik, ayo datang ke gereja bermain musik, khususnya muda-muda. Tua pun tidak apa-apa kalau bisa, amin ya. Kalau muda nggak bisa ya yang lainnya bisa lah, bisa main. Tapi muda itu biasanya lebih cerdas, lebih pintar. Jadi ada Raka bisa udah pernah main les drum ya, udah pintar ya. Jadi kita bisa kolaborasi satu dengan yang lainnya. Jadi biarlah anak-anak kita yang muda banyak melayani Tuhan, amin. Karena adalah regenerasi kita. Ya, kita yang tua tinggal menunggu panggilan, amin. Kok gak boleh panggil? Ya amin. Yang muda harus melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan ya membaca teks Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-2 ayat 22 sampai 40, cukup panjang, jadi saya baca sendiri aja. Bapak Ibu menyimaknya di situ. Nanti ikuti ya pembacanya daripada saya tengok-tengok ya. Oke. Dari Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-22 sampai 40, demikian firman Tuhan. Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapak bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Berbahagialah ya kita semua yang membaca dan merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang disampaikan dari pembacaan ini cukup panjang pembacaan tadi, ya. Tetapi kita lihat bahwa bagian yang kita baca atau konteks bacaan hari ini adalah bagian saat hari Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Nah, bagian yang kita baca ini terjadi sekali lagi pada hari Pentakosta, bukan pantai tapi penta. Indonesia sudah salah menerjemahkan gereja Pantai Kosta. Pantai dengan penta itu beda. Penta itu kan 5 ya, Penta Kosta ya. Jadi bagian ini sekali lagi dalam pembacaan tadi terjadi di hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa atas setiap orang percaya. Nah, di hari itu ada banyak tanda-tanda spektakuler yang luar biasa terjadi. Ada suara seperti tiupan angin yang keras, ada lidah-lidah api yang bertebaran hingga pada mereka, dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain atau bahasa-bahasa asing, dan mereka mengerti ya apa yang mereka bicarakan. Dan sebagian orang ada yang menyindir bahwa mereka itu sedang mengalami mabuk anggur. Ya, itu sebabnya Petrus berdiri dan menjelaskan bahwa mereka bukan sedang mabuk oleh anggur, tapi itulah penggenapan dari Nabi Yoel ratusan tahun yang silam. Dan dikatakan bahwa di zaman akhir Tuhan akan mencurahkan Roh Kudusnya, dan barang siapa berseru kepada namaku, nama Tuhan, dikatakan Tuhan akan menyelamatkan. Nah, di tengah-tengah konteks inilah, atau di tengah-tengah konteks seperti inilah, di hari Pentakosta itulah Petrus kemudian berkhotbah. Ya, dan isi khotbah Petrus itu dicatat
di bagian yang sudah kita baca tadi, dan itu merupakan khotbah pertama kali Petrus di hari pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan sangat memberkati khotbah itu sehingga kurang lebih 300 orang ya, kalau kita bahas seterusnya, percaya, bertobat, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi banyak orang yang ketika berbicara tentang Pentakosta fokusnya hanya mujizat, ya, bahasa roh, ya, karunia-karunia dan seterusnya. Tetapi dalam khotbah bagian ini kita melihat bahwa setelah Roh Kudus dicurahkan dan Tuhan sangat memberkati, khotbah itu ya esensi daripada khotbah Petrus bukan pada karunia-karunia Roh Kudus, atau esensi di hari Pentakosta justru bukan pada mujizat, ya, tetapi kita melihat bahwa mereka yang dipenuhi Roh Kudus, mereka yang percaya kepada Kristus, mereka menjadi murid-murid Tuhan yang bersaksi tentang Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini ya, Rasul Petrus berkhotbah dengan luar biasa, ada orang bertobat. Ini awal ya, awal mula-mula ada gereja. Dan saya sudah bicara minggu lalu, esensi gereja bukan gedungnya, tetapi orang-orang yang dengan sadar mengikut percaya kepada Kristus, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan dia mulai mengikuti ajarannya, berkomitmen untuk dia. Itulah gereja, yaitu orang-orang yang percaya, termasuk saya dan saudara saat ini. Amin. Bukan gedungnya, bukan fasilitasnya, bukan musiknya, tetapi orang-orang percaya itu sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat sebagai orang, ya, sebagian orang atau beberapa, ya, nggak semuanya, atau sebagian denominasi mungkin mementingkan esensi Pentakosta dengan bahasa lidah, ya, bahasa roh, ya, artinya dikurapi oleh Roh Kudus, ya. Padahal esensi Pentakosta sekali lagi adalah Roh Kudus memampukan para murid berbicara dalam bahasa lain yang dimengerti. Jadi bahasa roh adalah waktu itu bahasa yang dimengerti. Ada bangsa Arab, ada bangsa-bangsa lain. Mereka tiba-tiba, saya kok bisa ngomong Arab. Bangsa lain juga ngerti dia ngomong Arab loh, bahasa gitu. Jadi saat itu bahasanya bisa dimengerti, bukan bahasa-bahasa yang tidak bisa dimengerti. Nah, itu di hari Pentakosta. Tapi kita lihat para murid berbicara dalam bahasa-bahasa lain. Ada orang Kapadokia, ada orang Arab, ada orang Italia, ada orang Pontus, dan setiap mereka bisa berbahasa bahasa lain tanpa kursus. Tapi sesaat, ya. Jadi bahasa roh itu ya ada. Paulus juga bisa, tapi Paulus lebih menekankan kalau dia berbahasa roh sendirian di dalam kamar. Karena bahasa roh adalah salah satu karunia yang paling egois. Kenapa? Karena bahasa roh adalah karunia untuk membangun dirinya sendiri. Nah, itu bayangkan, karunia tapi untuk membangun diri sendiri, bukan untuk membangun orang lain. Karunia lain itu membangun orang lain. Nah, oleh sebab itu kita lihat membuat orang-orang ketika mereka diberi Roh Kudus, orang-orang ditobatkan, dan khotbah Petrus itu mengubah dan menggugah hati orang saat itu. Jadi ini khotbahnya Petrus pada saat. Nah, saya sampaikan dua. Pertama, khotbah Petrus dan kesaksian Petrus berpusat pada kitab suci. Nah, ini yang penting. Jadi khotbah Petrus pada saat itu dan kesaksian Petrus bukan berpusat kepada diri sendiri, bukan berpusat kepada aku, tapi berpusat kepada kitab suci. Apa yang disampaikan sumbernya adalah kitab suci itu sendiri. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa pada Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 25 sampai 28, Petrus juga mengutip kitab Mazmur di sana. Jadi Petrus berkhotbah, tetapi sumber khotbahnya bukan dari dirinya sendiri, bukan.
Ya, pusatnya juga bukan pada diri sendiri, supaya saya itu wah jadi pendeta yang terkenal, wah saya jadi pendeta yang top, banyak yang menyukai, banyak yang mengidolakan. Tidak, tapi Petrus betul-betul berkorban dan kesaksiannya sumbernya kitab suci, dan ini penting. Dan saudara sebagai jemaat, sebagai umat Tuhan, seorang Kristen harus juga menilai khotbah orang ini dari kitab suci atau dari kesaksian dirinya sendiri saja. Ya, memuliakan Tuhan apa memuliakan dirinya sendiri? Ini penting untuk kita pelajari. Sehingga kita melihat bahwa yang khotbah Petrus dan kesaksian ini berpusat pada Alkitab. Dia mengutip dari Mazmur 16 ayat 1-8. Di sana dikatakan begini. Dikatakan Mazmur 16 ayat di dalam ayatnya yang tadi, ayat yang ke 25 sampai 28 nih. Nah, di dalam ayat ini kisah Petrus itu mengutip dari Mazmur, ya. Jadi sumbernya kitab suci. Mengutip dari Mazmur pasal yang 16 dikatakan ayat 8 sampai yang ke-11, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, kita melihat ya di sini bahwa Mazmur 16 ayat 8 sampai 9 ini ditulis ya bukan untuk Daud, tapi sepertinya untuk Daud. Nah, ini sedang berbicara Mazmur ini bukan tentang dirinya sendiri, tetapi pengalamannya sendiri. Dia mengutip, ya, Pak Petrus mengutip ya tentang ayat ini, bahwa Daud berkata, sebab Engkau telah dikatakan meninggalkan aku di dunia orang mati, dan seterusnya tadi. Sekali lagi Petrus dengan tegas berkata, kami adalah saksinya. Ya, Daud sedang bicara tentang Yesus, bahwa Allah tidak membiarkan Yesus membusuk di dalam kubur, tapi Allah akan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi nih, jadi Daud menubuatkan Yesus. Jadi bayangkan antara jaraknya ini Yesus belum hadir, tapi Daud sudah menubuatkan bahwa nanti ya dia akan mati dan tubuhnya tidak akan membusuk. Ini kan ratusan tahun, bahkan ribuan tahun sebelum Yesus datang, Daud sudah menubuatkan. Jadi ini Daud tidak ngomong untuk diri sendiri, tapi sumber Alkitab, nubuatan ada. Daud menubuatkan Yesus Kristus Sang Mesias, dan Petrus menyatakan kami adalah saksi kematian dan kebangkitan Kristus. Nah, Petrus sebagai murid Yesus, aku ini saksinya, saksi kematian dan kebangkitan Kristus. Dan dia kutip dari Mazmurnya Daud, yang Daud pun pernah menubuatkan bahwa Kristus akan datang, Kristus akan mati, tapi dibangkitkan. Jadi sumber khotbah daripada Petrus adalah berpusat kepada Alkitab. Nah, Bapak Ibu kesetuan, Petrus juga kembali mengutip kitab suci dalam Kisah Rasul yang ke-34 sampai 35. Sebab dikatakan bukan Daud yang naik ke surga, ya. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Ya, Mazmur pasal yang ke-101 juga, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini sekali lagi data-data yang dipakai untuk berkhotbah oleh Petrus, dia ambil dari kitab, dia ambil dari nubuatan yang sudah dinubuatkan oleh Daud. Bukan ngarang, bukan hasil penglihatan, bukan hasil idenya sendiri. Dia punya rujukan, yaitu nubuatan
Petrus sendiri. Petrus mengutip ya bahwa Daud yang sudah menubuatkan ya. Yesus pernah mengutip ayat ini dan kemudian ia bertanya kepada orang Farisi juga ya, dikatakan kamu berkata Mesias Raja dan Juru Selamat yang kamu nantikan itu adalah anak Daud, nah kan? Tuhan pernah begitu. Tapi bagaimana mungkin Daud menyebut anaknya itu sebagai tuannya? Zaman itu ketika Daud menubuatkan sudah menyebut bahwa Kristus itu tuannya, Tuhan itu sendiri. Oleh itu kita melihat sumbernya jelas ya. Nah, jadi kita melihat yang pertama tadi kita lihat bahwa isi khotbah Petrus ya menyampaikan hampir 50% khotbahnya itu isinya adalah kutipan-kutipan dari Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, kutipan-kutipan nubuatan. Ya, karena Mesias memang keturunan dari Daud. Ingat, Yesus Kristus ya Tuhan kita itu lahir ke dalam dunia, jalur keturunannya, jalur familinya, jalur keturunan dari Daud itu sendiri. Ya, waktu yang dia ubatkan dari keturunan Daud itu sendiri, Raja Daud atau Nabi Daud, orang bilang seperti itu. Nah, jadi Mesias sekali lagi akan lahir dari keturunan Daud, dan Mesias dikatakan dia adalah Allah yang akan datang ke dalam dunia nanti pada zaman itu loh ya, sudah dinubuatkan dan kedatangannya persis. Sudah bahwa kita melihat bahwa Petrus menunjukkan dari kitab suci tentang siapa Yesus itu sendiri, Sang Mesias. Jadi poin yang pertama, khotbah Petrus sekali lagi dia berpusat kepada Alkitab, tidak ngarang ya, tidak asal bunyi ya, tapi sumber-sumbernya adalah Alkitab, Perjanjian Lama ya, ada Mazmurnya Daud ya, ada nubuatannya Yoel bahwa nanti Yesus akan datang, dan itu diberitakan kepada orang Yahudi. Dan sekarang Yesus Mesias sudah datang. Maka kita lihat endingnya, kamu harus bertobat, Juru Selamat sudah datang. Nah, yang kedua sebenarnya yang pertama itu juga mengingatkan kepada kita semua, para hamba Tuhan, para pengkhotbah, kalau kita menyampaikan firman Tuhan, rujukannya harus jelas, Alkitab. Amin. Alkitab, bukan yang lain. Alkitab kita memang tidak turun dari surga. Betul Bapak Ibu? Saudara? Gimana saya tanya? Apakah Alkitab kita turun dari surga? Halo? Alkitab kita ditulis oleh manusia yang diilhami oleh Roh Kudus. Amin. Ya, jadi enggak pakai gedebuk turun enggak. Wah. Jadi Alkitab kita tidak turun dari surga, tapi ditulis oleh manusia. Tapi manusia itu dipimpin oleh Roh Kudus, pengalaman-pengalaman hidupnya dicatat di situ, yang jelek, yang baik, semua dicatat, dan ada kebohongan. Ya. Lalu yang kedua, khotbah dan kesaksian Petrus isinya tentang Yesus Kristus. Jadi khotbah sumbernya jelas, Alkitab. Petrus berkhotbah dasarnya kebenaran. Kebenaran yang mana? Alkitab itu sendiri. Ya, bukan dirinya sendiri, dan dia tidak kepengen cari nama. Ya, sekarang banyak orang yang kepengennya cari nama ya supaya terkenal dan sebagainya. Nah, yang kedua, khotbah Petrus atau kesaksian Petrus adalah tentang Yesus Kristus. Jadi dua saja ya. Pertama, bahwa khotbah Petrus ya, pusatnya adalah Alkitab, sumbernya adalah Alkitab. Ya, Perjanjian Lama, nubuatan para nabi yang menceritakan tentang bagaimana Mesias, Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu akan datang dalam dunia. Karena konteksnya Petrus berkhotbah ingin kepada orang Yahudi yang belum percaya, dan inilah ya Mesias yang datang, yang dinubuatkan oleh Daud. Mesias Yesus Juru Selamat datang, yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, oleh
zaman nabi-nabi yang dulu ini datang. Nah, jadi sumbernya jelas. Ya, khotbah yang alkitabiah, khotbah yang bisa dipertanggungjawabkan adalah khotbah yang bersumber kepada Alkitab, kepada kebenaran, bukan kepada pengalaman pribadi, karena pengalaman pribadi seseorang berbeda-beda. Amin. Saudara tidak bisa menyamakan pengalaman pribadi dengan orang lain, berkatnya sendiri dengan orang lain, tidak bisa. Cara Tuhan juga menolong kita beda-beda. Ada yang mungkin kayaknya dia kok gampang, saya kok sulit. Memang jalannya seperti itu. Kedua, sekali lagi kesaksian atau khotbah Petrus tentang Yesus. Gak ada tentang diri sendiri, gak ada tentang materi, gak ada tentang uang, gak ada tentang yang lain. Dan khotbahnya pure, murni tentang salib Yesus. Yesus disalibkan. Kisah 2 ayat 23 di sana dikatakan. Oleh sebab itu Petrus tidak bicara apa yang dikatakan oleh Yesus, ya, tapi ia bicara tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus. Amin. Ini kan itu aja sudah meninggal. Jadi Petrus mengkhotbahkan bukan apa yang dikatakan Yesus, tapi Petrus mengkhotbahkan, menceritakan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, orang yang percaya, tentang apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Amin. Ya. Ia berkhotbah tentang salib dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, Yesus yang mati disalib untuk menebus dosa manusia, untuk mengampuni dosa manusia, dan Dia sudah bangkit. Itulah isinya atau isi dari khotbah Petrus. Ya, kalian urutannya salib Yesus. Jadi khotbah harus isinya tentang salib, tentang kematian dan kebangkitan Yesus dan Injilnya. Kebangkitan Yesus disalibkan, lalu kebangkitan Allah, ya, Allah membangkitkannya atau bangkit Kristus. Di pasal 2 tadi kita baca dari kisah 2 tadi ayat 23, ayat 24 ini tentang kebangkitannya. Lalu di sini ayat yang ke-33 sampai 35, ayat yang tadi kisah 2 ya, kenaikan Yesus tinggikan di sebelah kanan Allah. Lalu kesimpulannya, Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Ya, Kristus atau yang diurapi, Tuhan ya, yang datang dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi Petrus menutup khotbahnya dengan jelas, dengan penegasan di ayat 34. Jadi seluruh kaum Israel tadi saya baca harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus dalam bahasa Yunani artinya Mesias. Maka Petrus menegaskan di hadapan orang Yahudi, Yesus yang kamu salibkan itu sudah bangkit. Yesus yang kamu bunuh itu sudah bangkit. Rajamu, juru selamatmu. Nah, berita ini semakin berkuasa, berita ini semakin menyebar dan didengar banyak orang, sehingga banyak orang mulai bertobat dan percaya kepada Yesus. Lalu mereka bertanya setelah mereka dengarkan khotbahnya Petrus yang begitu sistematis, simpel, bahwa Yesus yang dinubuatkan itu sudah datang. Aku saksinya, Dia adalah juru selamat. Lalu dia bilang, apa yang harus aku perbuat? Petrus sudah bertobatlah dan hendaklah masing-masing memberi dirimu dibaptis. Nah, ini pesannya, saudara. Pesan Petrus di endingnya atau di akhir khotbahnya. Dua pesan yang dikatakan Petrus, bertobat dan memberi diri dibaptis oleh air maupun Roh Kudus. Nah, saudara, ini sebuah undangan, sebuah ajakan dari Petrus ketika Petrus sudah berkhotbah. Kalau bahasa sekarang itu altar call. Siapa yang sudah dengarkan khotbah, ya, mau nggak kau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, ini endingnya. Kita lihat. Jadi Petrus dikatakan memberikan sebuah tekanan supaya mereka bertobat. Karena mereka bertanya, apa yang harus saya lakukan? Petrus menjawab, bertobat
dan memberi diri dibaptis. Jadi bertobat itu harus memberi diri kita kepada Allah untuk dibaptis. Amin. Bertobat itu dipaksa atau memberi diri? Halo? Aduh, Bapak Ibu, bertobat itu dipaksa atau memberi diri? Kalau bertobat dipaksa, nggak bertobat. Terpaksa deh gua tapi kerelaan, kesadaran memberi diri. Memberi diri dengan dipaksa beda ya. Iya. Kalau kita nikah tapi kita dipaksa, nggak cinta, gimana? Ada yang dulu menikah terpaksa? Gak ada ya? Puji Tuhan. Kalau terpaksa, repot. Di tengah perjalanan nanti banyak gelombang, banyak badai. Kalau kita mulai, aduh banyak masalah, harus mengampuni, harus memaafkan, dan ternyata keluarga adalah tempat kita belajar, tempat kita bersekolah untuk mengampuni. Ada amin? Bukan ada amin. Ulangi. Keluarga adalah tempat kita belajar mengampuni, tempat kita belajar mengasihi. Ada amin? Tidak ada tempat lain di keluarga. Makanya ada penyanyi mengatakan, satu kali kau sakiti hati ini, ku maafkan. Dua kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Terus apa? Nggak ada tahu? Nggak punya pengalaman. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh janganlah, ya kan? Terusnya nanti cari sendiri di rumah. Karena banyak sekali masalah, tapi kita harus memberi diri untuk suami, memberi diri untuk istri, memberi diri untuk anak, memberi diri. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bertobat, memberi diri dibaptis, maka dosa akan diampuni. Ya, diampuni. Dan Roh Kudus diberikan bagimu. Apa maksudnya? Jelas di sini kita tidak tidak bermaksud mengatakan bahwa baptisan adalah syarat untuk diampuni dosa dan menerima keselamatan, bukan. Ya, tetapi kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 10, ketika Petrus memberitakan Injil, itu ada orang bertobat namanya Cornelius, ya, seorang perwira dari Romawi, dan dibaptis. Nah, dan akhirnya dari satu orang itu banyak orang yang dimenangkan. Jadi memang ya, ketika Petrus memberitakan Injil ya di rumah Cornelius, lalu orang-orang di situ percaya dan diselamatkan. Mereka menerima karunia Roh sebelum mereka dibaptis. Jadi belum dibaptis sudah memberi karunia. Jadi belum tentu dibaptis dapat karunia, sebelum pun bisa. Nah, baptisan itu bukan persyaratan untuk diselamatkan, tapi ya dikatakan adalah sebagai tanda pertobatan. Dan baptisan di dalam perjanjian baru adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika kita bertobat, kita percaya kepada Yesus, maka ekspresi pertama kita adalah memberi diri dibaptis. Betul memang baptisan tidak menyelamatkan, tapi dalam perjanjian baru ketika orang itu percaya Yesus Kristus, tidak mungkin ia tidak dibaptis. Ya, saudara, kita melihat bahwa saya memberikan sebuah gambar ilustrasi tentang esensi sebuah pernikahan. Ada seorang yang bertanya begini,
ya dia mau nikah. Tapi waktu ketika dia mau nikah, ya dia bilang, si ceweknya bilang, bukan ceweknya, si cowoknya bilang, ayo kita nikah, yang penting kan diberkati di gereja. Ya memang esensi pernikahan kan diberkati di gereja, mengucapkan janji, ya. Lalu bilang tidak usahlah pesta, yang penting mengucapkan janji, terima berkat, ya. Lalu orang tuanya bilang, dari orang tua perempuan tuh, kalau begitu bikinlah pesta sederhana saja. Dia juga tidak mau, ya, sampai dikatakan nggak usah ada upacara pernikahan. Ya udahlah, paling tidak kita nanti ada pemberkatan nikah, ada undang jemaat, lalu tukar cincin. Dia pun tidak mau. Lalu dibilang, kalau begitu saya nggak mau lah jadi suamimu. Masa memang esensi pernikahan itu diberkati, ya saja mengucapkan janji, tapi masih tukar cincin tidak mau, upacara pernikahan tidak mau, ngundang orang tidak mau. Ya memang esensi itu. Tapi kita melihat ini sebagai contoh. Kita melihat bahwa sampai upacara pernikahan dan tukar cincin pun tidak mau, sebagai tanda kesetiaan. Ya tidak perlu tukar cincin, tapi tidak mau. Memang sekarang betul esensi pernikahan itu mengucapkan sebuah janji, tapi simbol sederhana cincin pun sampai dia tidak mau. Jadi kita melihat bahwa memang yang penting itu janjinya, ikrarnya, tetapi ada seremonialnya, ada tukar cincinnya, ada upacaranya, ada undang orangnya, ada catatan semuanya. Dan orang yang seperti yang penting kan sah, ya diberkati, ya bukan begitu. Jadi harus ada paket yang lengkap, diberkati, ada tukar cincin, ada sungkem, ada catatan sipil, ada semuanya, karena itu sebuah paket kesatuan. Nah, demikian juga dalam sebuah pertobatan, percaya Kristus dan dibaptis, ini satu paket yang tidak bisa dilepaskan. Amin. Iya. Jadi kita melihat bahwa, para teolog memberikan suatu gambaran bahwa baptisan dalam mengikuti Yesus adalah seperti cincin kawin di dalam pernikahan. Jadi gak mungkin menikah tidak ada cincin kan? Bapak Ibu yang di belakang itu, tim yang udah nikah. Saudara, Bapak Ibu kalau menikah tidak dikasih cincin kawin mau? Oh lagi malah gak mudah gitu. Jadi itu satu paket. Saya ingin mengatakan bahwa percaya Kristus dan dibaptis itu satu paket gitu loh, sederhananya. Amin. Saudara masuk sekolah nih, ya. Misalnya Diva lah ya, Diva kuliah di mana Div? Saya lupa. Di Poltekkes dia, lupa saya. Lupa dada hafal. Daftar di sana ya. Daftar kan? Udah daftar, udah registrasi, udahlah masuk. Terus udah pernah masuk ke sana, nggak mau ikuti pelajaran gitu loh, nggak ikuti paket-paketnya di sana. Kira-kira lulus nggak sih? Yang penting udah daftar lah. Ya udah daftar, udah registrasi, udah bayar mungkin, tapi nggak mau ikut kuliah, nggak mau ikut KKN, nggak mau ikut apa, nggak ikutilah semua aturan-aturan yang ada dalam kampus itu. Lalu 3 tahun kemudian tiba-tiba tidak diakui gitu loh ke sana. Lalu protes, tetap kalah. Kenapa? Kamu memang daftar, tapi kamu tidak mengikuti semua prosedur yang ada di dalam kampus itu. Untuk lulus SD 6 tahun lah sekolah, ikuti. Jangan yang penting daftar, nanti tiba-tiba lulus ambil ijazah. Percaya sama Kristus, bertobat dan dibaptis itu satu paket. Amin. Banyak orang yang yang penting saya udah ke gereja, sudah percaya Yesus, tapi saya tidak mau ke gereja. Saya kan bisa baca Alkitab di rumah, bisa nonton khotbah di YouTube. Tapi saudara itu butuh yang namanya komunitas. Ya, butuh komunal, butuh bersama. Ya.
Saudara, butuh Tuhan apa butuh manusia? Saudara, oh saya nggak butuh manusia, yang penting Tuhan. Amin. Halo? Halo? Ngerti gak sih ya? Oh saya kan yang penting Tuhan, nggak butuh manusia. Loh saudara bisa pinter sekolah karena ada dosen kan yang mengajarkan. Terus doa, penyembahan, doa puasa, terus jadi pinter. Tidak, butuh Tuhan dan juga butuh manusia. Gak boleh ekstrim. Oh yang penting kan nanti saya baca Alkitab, berdoa sama Tuhan, nanti pinter sendiri. Roh Kudus beri hikmat sama saya. Ya nggak bisa. Butuh Tuhan pasti, butuh manusia juga pasti. Daftar sekolah betul, tapi juga harus ikut belajar sampai selesai. Ya. Walaupun sekarang mungkin ada yang 3 bulan, 4 bulan langsung dapat sarjana, nggak tahu tuh caranya bagaimana. Kualitas kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita melihat bahwa baptisan dalam mengikuti Yesus adalah seperti cincin kawin di dalam pernikahan. Bisa percaya harus dibaptis. Nah, dalam amanat agung Yesus Kristus ketika ada orang percaya baptisan mereka, bukan biarkanlah mereka itu perintah. Jadi ketika dalam amanat agung pun ketika percaya baptislah mereka. Ya, kalau mau bertobat, ya Petrus dikatakan berilah dirimu dibaptis langsung, bukan menunggu. Nah, jadi baptisan ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Ada beberapa macam baptisan. Berilah diri dibaptis. Yesus berkata baptisan mereka, bukan biarkan mereka. Yang penting ini esensi baptisannya ini. Ini dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini formulanya. Ada yang diselam, ada yang dipercik, ada yang dicelup. Ya terserah masing-masing lah. Karena tidak ada dalam Alkitab yang perintah atau langsung, tidak ada. Terserah. Tapi memang lebih afdol banyak yang diselam. Tapi saya lihat bahwa ada yang menuangkan air percik, ada yang selam, tidak ada yang salah. Alkitab tidak menjelaskan cara baptis. Cara baptis yang sempurna nggak ada. Tapi ya kalau kita mencontoh Tuhan Yesus memang diselam di Sungai Yordan, tidak apa-apa. Di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, memiliki air dikatakan di sini. Yang penting di dalam air yang mengalir. Maka baptislah dalam air yang lain. Dan jika kamu tidak dapat membaptis dalam air dingin, lakukanlah di dalam air yang hangat. Tapi jika kamu tidak memiliki keduanya, tuangkanlah air kepada kepala mereka 3 kali dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini ada tulisan kuno dari abad yang ke-1 di awal abad kedua yang disebut didaske. Ya, jadi tulisan ini mengatakan bahwa ya kalau ada air yang mengalir, baptislah di air yang mengalir. Ya. Kalau nggak ada, ya air yang panas, air dingin dan seterusnya. Jadi rupanya baptisan dengan cara air dituangkan di kepala itu sudah sangat umum di akhir abad kedua. Penulisan atau penulis di dalam ini berpendapat bahwa kalau bisa di air mengalir, kalau tidak bisa ya di air yang tidak mengalir tidak apa-apa. Nah, ini awal atau tahun 200 Masehi mulai ramai tentang baptisan anak dan tidak ditentang oleh para murid. Jadi baptisan anak mulai muncul tahun 200 Masehi. Ya, mulai seperti itu, sedikit baptisan. Maka apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis, langit terbuka, kasih karunia Allah dicurahkan, Allah Roh Kudus turun seperti burung merpati, mengurapi Yesus untuk pelayanannya, dan ada suara pengesahan dari surga yang berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Jadi saudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, khotbah Petrus ada 2, 1 berpusat pada Alkitab, kedua berpusat kepada Yesus Kristus, dan yang ketiga setelah dia berkhotbah mengundang bagi orang yang percaya untuk
bertobat dan dibaptis menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dalam hidupnya agar hidupnya diselamatkan. Saudara, yang terakhir sebagai refleksi, sudahkah kita bertobat dan memberi diri kita dibaptis? Bagi yang sudah dibaptis, ingatlah kepada baptisan itu dan kita syukuri serta hidupilah baptisan itu dalam kehidupan yang baru, hidup di dalam pertobatan. Ya, kalau belum, mau menunggu apa lagi? Tuhan memberkati. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Allah yang maha besar, Tuhan Yesus Allah yang maha setia, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan, di mana firman-Mu yang mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami. Petrus sudah berkhotbah dengan begitu baik, Petrus sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu baik, dan khotbah Petrus berpusat kepada Alkitab. Khotbah Petrus berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada diri sendiri, bukan kepada materi, bukan kepada yang lain-lainnya. Dan Petrus memberikan undangan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus harus memberi diri dibaptis dan hidup dalam pertobatan yang baik, pertobatan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, diundang untuk berdiri. Jemaat yang dikasih Tuhan, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman percaya kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi persembahan ada dalam 2 Korintus 8 ayat 9 demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Mari silakan yang bertugas untuk maju ke depan. Kita naikkan pujian pengiring persembahan sungguh ku bangga Bapa. Punya alat seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami telah memberikan persembahan buat Engkau ya Tuhan. Seberapa persembahan kami berikan untuk menjadi pekerjaan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi kami semua yang telah memberikan, pasti Tuhan akan memberikan seperti yang Tuhan janjikan berlipat ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kami mengucapkan terima kasih atas korban syukurnya yang sudah dibawa kepada Tuhan kami dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan warta sepekan untuk kita semua. Persekutuan Tengah Minggu hari Kamis 2 Oktober 2025 pukul 18 di rumah Bapak Marsono ya Pak. Jemaat diundang untuk hadir jam 6 sore ya Bapak Ibu, tolong diingat. Kemudian untuk pelayanan ibadah pemuda remaja hari Sabtu ya, pemuda remaja. Tolong semuanya bersama-sama beribadah ya kaum muda. Halo kaum muda. Ya, kita bersama-sama ya beribadah kepada Tuhan hari Sabtu. Tanggal 4 ya, 4 Oktober jam 6 sore di gereja. Kemudian untuk pelayanan ibadah umum Sakramen Perjamuan Kudus Minggu tanggal 5 Oktober 2025 pukul 8 pagi di gereja untuk WL-nya Rahel Mariana. Kemudian singernya Ibu Yohanes dan Bapak Widi. Asyar Bapak Ibu Teguh. Kemudian LCD-nya Jessica. Mengingatkan bahwa minggu depan adalah kocokan arisan periode ketiga Bapak Ibu, agar semuanya mempersiapkan diri. Kemudian kita akan bersama-sama doa syafaat dan menerima doa berkat dari Bapak Gembala serta mengakhiri ibadah saat ini. Kami persilahkan. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, minggu depan arisan ya, mudah-mudahan ada salah satu yang dapat. Iya, ibadah besok Kamis di tempat Bapak Marsono jam 6 sore. Jadi Bapak Ibu diimbau untuk bisa hadir untuk berfellowship bersama-sama, beribadah bersama-sama. Untuk iuran Bapak Ibu Natal silakan mulai dicicil. Sudah ada yang masuk? Ya 300 berarti 2 orang ya. Silakan yang lain mengikuti dan tidak lupa saya mengingatkan kematian ya, kematian. Pak Usam sudah pada mati, sudah apa? Sudah pada ngisi, sudah pada ngisi. Sudah 50% ada? Belum. Ini sudah mau mendekati Desember ya. Silakan kematian di store ya, iuran kematiannya di store supaya tidak bertumburan dengan Desember dengan Natalan. Baik. Nanti kita akan berdoa bersama-sama, bersahabat bersama-sama sebelum kita masuk di dalam doa berkat. Mari Bapak Ibu bersatu di dalam doa syafaat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur rangkaian ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada penghujungnya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa pagi hari ini untuk bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkatilah bangsa Indonesia ini, berkatilah Bapak Presiden kami dan Wakil Presiden kami, berkatilah para menteri dan seluruh pemerintahan yang ada Tuhan. Kiranya Engkau menuntun mereka dalam setiap kebijakan mereka, agar mereka memimpin dan membawa kesejahteraan bagi seluruh komponen masyarakat Indonesia yang tercinta ini.
Biarlah Indonesia semakin sejahtera, Indonesia semakin adil, semakin makmur, semakin damai, sehingga tidak ada krisis yang berarti. Tapi berkatilah ekonomi Indonesia bangsa kami ini, supaya kami sebagai rakyat boleh menikmati berkat yang Tuhan berikan oleh bangsa ini. Ada kemudahan-kemudahan untuk mencari pekerjaan, ada kemudahan-kemudahan untuk berbisnis, ada kemudahan-kemudahan untuk Tuhan mencari uang di negeri ini ya Tuhan. Terpujilah namamu, kami doakan juga Tuhan untuk program MPG atau makan bergizi gratis. Engkau yang tahu ya Tuhan, bahwa beberapa hari yang lalu sempat ramai, ada siswa-siswa yang mengalami keracunan. Kami mohon Tuhan Engkau memulihkan mereka yang sakit, yang keracunan, agar mereka sehat kembali, sembuh total dan pulih kembali. Dan Tuhan menolong agar kasus-kasus ini cepat tertangani dengan baik, dan pemerintah cepat turun tangan, sehingga pemerintah juga semakin tegas, semakin bijak dalam menyikapi kasus ini, sehingga ada evaluasi yang baik, ada evaluasi yang benar untuk perbaikan bangsa ini, perbaikan yang real, perbaikan yang nyata, dan program-program ini terus berjalan dengan aman serta membawa damai, membawa berkat bagi anak-anak di seluruh Indonesia. Kami serahkan aparat polisi yang berjaga di gereja ini. Kami doakan Bapak Kapolsek kami Kutasari dengan seluruh anggotanya agar mereka sehat dan diberkati Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan, kami berdoa untuk jemaatmu di tempat ini. Bagi mereka yang sakit, siapapun mereka, apapun bentuk sakit penyakitnya, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan seluruh jemaatmu yang sakit, agar jemaatmu sehat semuanya, agar jemaatmu diberkati dengan kesehatan yang terbaik. Berikanlah kesembuhan, berikanlah juga mujizatmu, berikanlah kedamaian, berikanlah penghiburan bagi mereka Tuhan semua jemaatmu. Dan kami doakan yang saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan, berikanlah pekerjaan yang terbaik. Yang bergumul untuk perdagangannya atau usaha dagangnya, Tuhan memberkati, dan Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka, ekonomi mereka, sekolah anak mereka. Diberkatilah rumah tangga jemaat di tempat ini, supaya mereka harmonis, supaya mereka bahagia, supaya mereka sejahtera, supaya mereka mengalami kelimpahan, mengalami keberkatan dari Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada ketabahan, ada kesabaran, ada penghiburan yang turun atas setiap rumah tangga jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami doakan anak-anak muda kami dalam kuliah mereka, dalam pekerjaan mereka, cita-cita mereka, masa depan mereka, Tuhan menolong. Yang TK, yang SD, yang SMP, yang SMA pun Tuhan menolong, memberkati mereka semua. Kami tahu Tuhan banyak kebutuhan, kami tahu Tuhan dalam pendidikan, dalam rumah tangga kami banyak sekali keperluan yang kami butuhkan. Engkau Allah yang mencukupi, Engkau Allah yang memberkati setiap apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini. Kami sedang bergumul untuk sound system, alat musik, bila dana yang kami butuhkan boleh terkumpul, dan musik boleh terbeli untuk pengumpulan dana Natal. Walaupun Natal sendiri Tuhan tidak mengundang, kami serahkan supaya Tuhan juga memberkati semua jemaatmu. Terima kasih. Kami serahkan lingkungan kami, tetangga kiri kanan kami, diberkati mereka, diselamatkanlah mereka. Terpujilah namamu. Inilah doa kami yang kurang sempurna ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan doa kami ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami, dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat diundang bangkit berdiri, dan kita akan menerima doa berkat.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan kita akan pulang dan kita menerima berkat Tuhan, dan kita akan menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.